Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan topik 5 modul rancangan pembelajaran dalam UPD. Yang beranggotakan saya sendiri, Delvira Anggrain Ciptaningtyas, yang kedua Dewi Widya Astuti, yang ketiga Firda Saiful Anam, yang keempat Oktaviana Nurhidayah, yang kelima Siti Khotimah, yang keenam Tia Rahmatun, yang ketujuh Zuhruf Adi Wicaksana. Kami kelompok 5 akan membahas evaluate work and progress. Untuk pertanyaan yang pertama akan disampaikan oleh Mas Anam. Yang pertama yaitu bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian. Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Okta. Selanjutnya, menjelaskan pada peserta didik bagaimana cara melakukan penilaian diri, yaitu melalui angket penilaian konsep diri, lalu mengevaluasi hasil dari penilaian diri dengan cara melakukan tindak lanjut dengan guru dan peserta didik membahas tentang hasil penilaian diri. Nah, dalam proses membimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian peserta didik, guru perlu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menentukan aspek kemampuan yang akan dinilai. Yang kedua, menentukan kriteria yang akan digunakan, merumuskan format penilaian, dapat berupa pedoman penskoran, daftar tanda cek atau skala penilaian, kemudian meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri. Guru mengkaji sampel hasil penilaian secara acak untuk mendorong peserta didik supaya senantiasa melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif. Dan yang terakhir yaitu menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap sampel hasil penilaian yang diambil secara acak. Untuk pertanyaan nomor 2 akan disampaikan oleh Siti. Yang kedua yaitu bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri aktif untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar apabila kita memberikan pengertian tentang tujuan dan manfaat evaluasi diri sehingga peserta didik menyadari bahwa dengan melakukan evaluasi peserta didik akan mengetahui perkembangan grafik belajarnya, apakah ada kemajuan atau tidak ataukah semakin menurun, apakah peserta didik naik kelas atau tidak, atau lulus dalam ujian sekolah atau tidak. Dengan mengetahui tujuannya, peserta didik akan merasa perlu untuk melakukan evaluasi diri karena hal itu menguntungkan untuk diri peserta didik sendiri. Untuk pertanyaan nomor 3 akan disampaikan oleh Mas Aji. Mas Aji.
Saya lanjut ya. Oke. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Guru bisa memberikan tugas terkait materi yang telah mereka pelajari ataupun rangkuman tes. Kemudian guru memberikan tindak lanjut dari hasil tes untuk menyempurnakan pemahaman peserta didiknya. Sekian presentasi dari kelompok 5. Sekarang dari kelompok 5 akan membuka sesi pertanyaan. Silakan kelompok 2 yang ingin bertanya. Baik, saya akan coba untuk bertanya. Silakan Mbak Ize. Apakah keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh hasil evaluasi? Terima kasih Mbak Ize. Izinkan kelompok kami untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Iza. Tadi pertanyaannya, apakah keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh hasil evaluasi? Nah, evaluasi, penilaian, dan pengukuran merupakan komponen yang saling terkait dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan bersifat hierarki. Artinya, kegiatan evaluasi harus melibatkan ketiga kegiatan lainnya, yaitu penilaian, pengukuran, dan tes atau non-tes. Ketika mulai menyusun dan melaksanakan tes atau non-tes pada taste, maka saat itu pula kita memulai tahapan pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Namun, hakikatnya setiap kali seorang guru mengajar di kelas dalam satu kali pertemuan tersebut, guru telah melaksanakan proses evaluasi, penilaian, dan pengukuran dengan tes sebagai instrumennya. Demikian jawaban dari saya untuk Mbak Iza. Bagaimana Mbak Iza? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke. Iya, terima kasih Mbak Iza. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan atau penyampaian yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.